Pemirsa, di musim hujan dan cuaca buruk seperti sekarang ini Anda harus ekstra hati-hati terutama saat menjaga buah hati. Seorang bocah 5 tahun hanyut di Kali Bekasi saat bermain dan hingga kini belum ditemukan. Sementara di Padang seorang bocah tewas terseret ombak saat tengah berlibur bersama keluarga. Senin sore, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun, Adnan Ridho, tenggelam dan hanyut di Kali Bekasi saat bermain. Mengetahui kejadian tersebut, ibu korban kaget dan histeris di rumahnya di Kampung Lengkak, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya korban diketahui tengah bermain bersama 2 orang temannya yang berusia jauh lebih tua. BPBD Kota Bekasi segera menuju ke lokasi dan melakukan pencarian dengan metode susur kali usai mendapatkan laporan. Sana kita menurunkan dua perahu dengan personil 5 anggota di dalam perahunya. Nah, kita melihat dari titik nol korban hilang sampai dengan radius kurang lebih sekitar 10 km. Anak pertama dari pasangan Amir dan Aisyah ini masih dalam proses pencarian. Petugas BPBD Kota Bekasi mengalami kendala karena sulitnya lokasi dan derasnya arus air kali. Kini kasus tengah ditangani Polsek Bekasi Timur dan Polres Metro Bekasi Kota. Sementara itu di Pantai Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin petang, seorang bocah laki-laki berusia 10 tahun tewas terseret ombak. Diduga korban hanyut saat berenang bersama temannya dan dihantam gelombang tinggi akibat cuaca buruk. Dia asik-asik bermain melaut, kemenakannya diseret sama ombak ke tengah. Jadi berapa meter? Dari bibir pantai 10 meter. 10 meter ya? Yang dievakuasi oleh masyarakat yang terdekat tadi. Kondisi korban gimana, Pak? Kondisi korban sudah meninggal dunia. Ini karena cuaca buruk. Warga sempat berusaha memberikan pertolongan pertama kepada korban yang bernama Farel, namun nahas nyawanya tidak dapat tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Selaguri untuk diserahkan ke pihak keluarga. Dari Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi imbauan juga untuk orang tua untuk lebih ekstra hati-hati mengawasi buah hati, terutama ketika bermain di pinggir sungai ataupun juga di pantai. Karena takutnya lepas dari pengawasan orang tua, anak-anak ini bisa berada pada radius yang kurang aman. Betul sekali. Nah, ternyata ini juga tidak hanya anak-anak dan orang tua yang waspada, namun juga orang biasa, orang dewasa. Karena di Banggai Laut, calon wakil wali kota Bupati Banggai Laut, Asgar Badalia, tewas tenggelam setelah speedboat yang ditumpangnya terbalik di Pulau Sonit, Sulawesi Tengah. Terbaliknya kapal cepat itu juga membuat tim pemenangan hilang dan hingga kini masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan berusaha menyelamatkan penumpang rombongan cabub dan cawabub Banggai Laut yang tenggelam di perairan Pulau Sonit, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah. Senin kemarin, speedboat berpenumpang 11 orang pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 bersama rombongan tim pemenangan terbalik diterjang ombak. Nahas, calon wakil bupati tenggelam dan ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Sedangkan calon bupati Balut Rusli Banun selamat. Pertama gimana sampai kejadian itu, kecelakaan? Maksudnya di muka mana? Muka sini. Muka mulut gurua ini. Iya, itu. Terus gimana posisinya? DP ombak besar tuh, kita balik speed. Tak balik. Balik sudah amur semua, tapi semua masih pegangan. Cuma anggota satu barangkali jatuh duluan dia. Siapa hilang? Barangkali. Anggota satu masih ada. Cuma yang satu umat. Jatuh dia, masuk pengertian berenang. Jatuh. Terus jatuhnya itu bagaimana caranya sampai bapak ke sini? Sabar di berenang. Berenang. Pegang kayu, 5 kayu, berenang ke kemana? Hingga kini tim SAR gabungan dan masyarakat masih mencari penumpang yang hilang. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan.
Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Andi Johannes, Kepala Basarnas Palu, untuk mengetahui proses evakuasi. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Pak Wilson. Baik Pak Andi, hingga saat ini ada berapa korban yang hilang? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa awalnya kami menerima informasi POB Speed Fajar 10 POB. Jadi sampai tadi kami tetap berkoordinasi dengan tim di lapangan, dengan Bapak Anca, BPBD Banggai Laut, yang menyatakan bahwa terdapat pemutahiran data POB dari 10 menjadi 11. Tambahan yaitu Bapak Robert, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah salah satu anggota tim sukses dari calon bupati dan calon wakil bupati. Sehingga dalam pencarian saat ini dari 3 menjadi 4 orang. Dan saat ini tim SAR gabungan sementara melaksanakan pencarian di lokasi. Baik. Masih nihil. Sampai siang ini kami dapatkan laporan masih nihil. Pak Andi, salah satu penyebab speedboat ini terbalik adalah ombak yang sangat kencang. Apakah tidak ada peringatan dini cuaca buruk di daerah tersebut? Nah, itu kami tidak memiliki, kami bukan institusi yang berwenang mengeluarkan itu, Bu. Nanti ditanyakan bagi institusi yang berwenang. Kami hanya topoksinya mencari dan menyelamatkan korban yang mengalami kecelakaan. Baik, saat ini sistem apa yang digunakan Basarnas untuk mencari 4 orang yang masih hilang, Pak Andi? Ya, kami melaksanakan pencarian dengan sistem paralel. Tim dibagi 2 tim di lokasi. Seru 1 menggunakan kapal KN SAR Wisma menyisir dari bagian utara sampai bagian selatan sesuai SARMED. Tim yang kedua menggunakan rubber boat di sekitar pesisir Pulau Sonit. Demikian. Kalau untuk kondisi speedboat sendiri saat kejadian itu masih dalam keadaan bagus? Informasi kami tidak mengetahuinya yang pasti, tetapi speed itu memuat 11 POB, Bu. Nah, apakah kapasitas 11 orang itu memang wajar untuk kapal cepat yang ditumpangi atau melebihi muatan, Pak? Nah, masalah ini juga kami tidak bisa menentukan karena otoritas yang bisa memberangkatkan speed atau kapal dari pelabuhan keberangkatan ke pelabuhan tujuan bukan pada kami, Pak. Jadi kalau itu kami juga tidak bisa memastikan kelayakan dan kapasitas daya angkut speedboat tersebut. Lalu bagaimana dengan kondisi korban selamat, Pak? Korban selamat kemarin telah ditemukan dan telah dievakuasi ke Banggai Laut. Ada berapa totalnya? 4 yang selamat dievakuasi ke Banggai Laut dan 3 korban yang meninggal juga dievakuasi ke Banggai Laut. Langsung diserahkan ke keluarganya masing-masing. Baik, terima kasih Pak Andi Johannes. Kita doakan semoga 4 korban yang hilang ini segera ditemukan dan bisa kembali ke keluarga. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ya pemirsa, Anda memang harus berhati-hati dengan cuaca buruk yang masih mengintai Indonesia. Badai La Nina disebut mempengaruhi cuaca di Indonesia dan menyebabkan curah hujan ekstrim. Lantas daerah mana saja yang harus diwaspadai? Berikut laporan rekan Vito Erlangga dan juru kamera Arif Trilaksana. Ya, baik pemirsa, belum tuntas masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Saat ini, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan fenomena iklim global La Nina yang berpotensi dapat memicu sejumlah cuaca ekstrim di sejumlah daerah di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan fenomena La Nina ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Bapak Indra Gustari. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang, Pak.
Pak Indra, seperti yang kita ketahui bahwa baru saja BMKG merilis data bahwa Indonesia dan khususnya sejumlah daerah ini akan menghadapi cuaca ekstrim. Seperti apa penjelasannya, Pak? Ya, saat ini di akhir tahun 2020, yang pertama adalah sebagian besar wilayah kita akan memasuki awal musim hujan. Jadi kalau di bulan Oktober kemarin sebagian sudah memasuki musim hujan, walaupun di Sumatera itu sudah lebih awal, itu di April. Seperti. Pak Indra, mungkin bisa sambil ditunjukkan kepada pemirsa terkait dampak La Nina bagi sejumlah daerah di Indonesia. Ini daerah mana saja, Pak? Saat ini seperti apa? Sekarang kita berada di bulan November ya, dan kalau kita lihat dari musimnya September, Oktober, November, yang mendapatkan peningkatan curah hujan di periode ini adalah sebagian besar Jawa, kecuali sebagian di barat ya. Timur Sumatera dan bagian barat Kalimantan itu malah mendapatkan atau dampaknya itu berupa pengurangan curah hujan terhadap kondisi rata-ratanya. Ini perlu dilihat bahwa bukan berarti daerah ini tidak ada hujan, tapi dia akan sedikit lebih rendah dibandingkan rata-ratanya. Dan kita ketahui pada saat ini daerah kita kan sebagian besar berada pada musim hujan, jadi curah hujannya sudah tinggi. Di daerah mana yang perlu waspada? Daerah Jawa, Nusa Tenggara, ya, Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Ini adalah berdasarkan histori La Nina. Jika terjadi La Nina dan ini di bulan November, interaksi dengan berbagai faktor atau dinamika cuaca yang lainnya menyebabkan daerah di sini berpotensi besar mendapatkan peningkatan curah hujan. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak ikutan dari curah hujan tinggi seperti bencana hidrometeorologis, banjir, banjir bandang, dan juga longsor. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, berikut tadi pemirsa wawancara kami dengan Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Bapak Indra Kustari. Dengan harapan bahwa dari wawancara ini masyarakat bisa, khususnya daerah-daerah yang terdampak, bisa segera mengambil langkah mitigasi dan pencegahan terkait dengan adanya cuaca ekstrim yang dimungkinkan terjadi dalam waktu dekat di Indonesia. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Arif Tri Laksana, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jalan Malioboro Yogyakarta mulai siang ini bebas dari kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan setempat melakukan uji coba rekayasa lalu lintas hingga pekan depan. Dalam uji coba rekayasa arus lalu lintas tersebut, sejumlah kendaraan bermotor yang dapat melintas di Jalan Malioboro adalah bus Trans Jogja, ambulans, mobil patroli, dan juga mobil pemadam kebakaran. Rencananya uji coba akan berlangsung mulai tanggal 3 hingga 15 November mendatang. Kawasan Malioboro bebas kendaraan bermotor pada pukul 6 pagi hingga pukul 10 malam. Sementara itu sejumlah kantong parkir juga disediakan di beberapa sisi kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ya, sebenarnya kan kita tahu Malioboro ini kan pusat kotanya Jogja, ya. Kemudian ikonnya wisata. Di situ juga ada bangkitan ekonomi, ya. Jadi hampir semua perjalanan itu mengarah di Malioboro. Jadi satu, kemudian Malioboro bagian dari sumbu filosofi, itu juga kita upayakan membuat kawasan ini menjadi lebih, lalu lintasnya harapannya bisa menjadi lebih lancar, ya, terutama ketika banyak kunjungan datang di sini.